Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat. Oke, sebelum melanjutkan materi yang kemarin, Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang tahu air hujan? Tahu. Bu. Tahu air. Tahu? Tahu, Bu. Tahu. Menurut kalian penting gak sih air? Penting untuk minum. Penting. Penting sekali ya. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari siklus air. Ibu akan menerangkan mengenai materi siklus air. Pengertiannya, macam-macamnya, fungsi airnya, aktivitas apa saja yang dapat merusak siklus air. Oke, teman-teman. Bu. Oke, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang sudah pernah dengar siklus hidrologi atau siklus air? Belum. Belum, Bu. Belum ya, maka dari itu Ibu akan jelaskan. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, persipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, di sini ada proses terjadinya siklus hidrologi. Di sini ada banyak yang teman-teman, ada evaporasi, ada kondensasi, ada adveksi, persipitasi, ada runoff, ada infiltrasi. Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai evaporasi. Nah, evaporasi adalah air-air yang tertampung di badan air, seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Selanjutnya ada tahap kondensasi, di mana uap air naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Bisa dilihat di samping gambarnya ya. Ya Bu. Selanjutnya ada tahap adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Selanjutnya ada tahap persipitasi, di mana proses perpitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan basahi permukaan bumi. Nah, setelah hujan turun, masih ada proses teman-teman. Ada yang namanya runoff. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah, yaitu di permukaan bumi. Selanjutnya ada tahap infiltrasi, di mana sebagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes, dan terakumulasi menjadi air tanah. Selanjutnya ada macam-macam siklus hidrologi atau siklus air. Nah, di sini ada siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Jadi ada tiga siklus ya teman-teman. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai siklus pendek. Dapat dilihat ya teman-teman, ini ada tahapan siklus pendek melalui gambar, ada tahap evaporasi, kondensasi, persipitasi, kalau dalam bahasa Indonesianya atau yang biasa kita sebut, yaitu ada tahap penguapan, kondensasi, lalu adanya hujan. Ini yang dinamakan siklus pendek ya teman-teman. Nah, siklus pendek adalah air laut yang menguap melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut. Jadi siklusnya pendek. Nah, di sini ada siklus sedang, selanjutnya ada siklus panjang. Nah, di sini siklus yang sangat amat lengkap ya teman-teman. Ada hujan es atau salju, adanya penguapan salju atau geser yang menuju ke awan, ada evaporasi, ada infiltrasinya juga di sini. Di sini dijelaskan secara lengkap, disebutkan secara siklus yang lengkap ya teman-teman. Nah, siklus panjang adalah air laut yang menguap setelah menjadi awan
melalui proses kondensasi, lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan, dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan tinggi. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan. Dapat dipahami ya, anak-anak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin membagikan dua kelompok, yaitu kelompok satu oleh Amanda, kelompok dua oleh Hesti, di mana kelompok satu akan menjelaskan kembali siklus-siklus apa saja yang ada ya, proses siklus hujan, siklus air. Dan Hesti akan menjelaskan macam-macam siklus air. Dapat dipahami, teman-teman? Bu. Iya, Bu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Siap, Ibu. Bu. Oke, kelompok satu sudah siap dijelaskan? Siap, Bu. Boleh dijelaskan. Siklus air terjadi dari pertama ada presipitasi. Itu airnya turun dari air hujan ke gunung, terus airnya mengalir terus sampai ke sungai. Dari sungai diserap sama ini Bu, sama air pori-pori tanah. Habis itu airnya mengalir lagi setengahnya ke laut, langsung jadi infiltrasi. Habis itu airnya menguap deh karena matahari, namanya evaporasi. Setelah itu dari matahari, air laut, airnya menguap lagi matahari, namanya evaporasi. Setelah itu air tadi yang diserap sama eh, pepohonan di hutan, dia menguap lagi, jadinya transpirasi. Dari matahari, uapnya dikumpulin menjadi awan. Kondensasi namanya, uap air berkumpul di suatu area kecil atmosfer dan dapat terbawa oleh angin. Setelah itu turun lagi hujan. Seperti itu, Bu. Baik. Oke, kelompok satu hebat sekali sudah menjelaskan ya. Terima kasih kelompok satu. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Yeay. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya kelompok dua sudah siap menjelaskan. Tapi Bu, Boleh dijelaskan. tadi saya akan menjelaskan tentang jenis siklus air. Yang pertama ada siklus air pendek. Siklus air pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Kemudian ada siklus air sedang. Diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan darat, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Dan terakhir ada siklus air panjang. Diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, turun salju, pembentukan gletser, gletser mencair membentuk aliran sungai, air mengalir di sungai. Baik, terima kasih ya kelompok dua hebat sekali sudah menjelaskan. Beri apresiasi untuk kelompok dua. Terima kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman dapat dipahami materi hari ini. Selanjutnya Ibu ingin mengevaluasi tentang materi hari ini. Ibu tampilkan ya evaluasinya. Oke, teman-teman, di sini carilah 5 manfaat air atau fungsi air bagi makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Boleh dari mana saja. Ibu beri waktu 1 menit ya. Nanti disebutkan tiap-tiap kelompoknya, oke? Iya, Bu. Oke, siapa yang mau jawab lebih dahulu? Siapa, ayo? Saya Bu. Boleh, Hesti. Kalau bagi manusia untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk masak. Terima kasih, Hesti, atas jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Amanda, boleh apa jawabannya? Saya mau fungsi air bagi hewan untuk minum, untuk mandi, membersihkan badan, sama untuk tempat tinggal Ibu yang ikan di air. Oke, pandai sekali. Oke, Ibu tampilkan ini menurut jawaban Ibu ya.
Anak-anak, ini adalah fungsi air. Bagi fungsi air bagi tumbuhan yaitu sebagai tempat hidup, menjadi lautan zat hara, alat transportasi atau eh, fungsi air bagi hewan untuk minum, produksi susu, tempat hidup, lalu ada fungsi air bagi manusia, keperluan rumah tangga, bahan utama kegiatan industri dan sebagainya. Dapat dipahami ya, teman-teman? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita belajar apa saja? Siklus air, Bu, dan manfaatnya. Betul sekali. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari siklus air? Senang? Senang, Bu. Ah, Senang ya, Alhamdulillah. Oke, untuk menutup kegiatan pada hari ini, untuk menutup kelas, mari kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil. Rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.